Bapak silakan dulu Bapak. Berkenan di tengah Pak. Bapak berkenan di tengah, nanti kita bahas setelah ini. Bisa taruh di atas kursi itu tasnya supaya mudah diambilnya. Mic-nya berkenan untuk diambil Bapak itu. Mic cabut. Ya. Coba ditutup Pak. Ya. Baik. Ada yang istighfar, ada yang alhamdulillah. Bapak kami tanyakan identitasnya ya. Dekatkan mic. Nama lengkapnya siapa? Sukamto. Sukamto. Ada titel misalnya Bapak? MKM ya. Baik. Saudara lahir di mana, tanggal berapa? Saya di Borobudur. Ya. 14 November 1970. Ya. Oke. Kemudian tempat tinggalnya di mana? Dan sekarang di kampung saya, RT 04 RW 05. Wilayah Sanur. Pekerjaannya? Sebagai notaris. Sebagai notaris, agamanya Islam, Pak. Islamnya. Iya, iya. Saudara kenal dengan terdakwa ini? Ada hubungan saudara? Tidak, Pak. Ada hubungan pekerjaan atasan bawahan? Tidak ya? Tidak ada nomor. Penasihat hukum ada tanggapan terhadap keterangan saksi akan memberikan keterangan di bawah sumpah? Cukup ya? Perkenankan petugas kami untuk melewati. Bapak berkenan berdiri ya? Berdiri ya untuk bersumpah ya, agama Islam ya? Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Ya, silakan dulu. Saudara saksi, saudara akan ditanya oleh penasihat penuntut umum ya dan penasihat hukum ya, Pak Sukamto. Saudara nanti menjawab apa yang saudara ketahui atau apa ya. Silakan penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Sabar dengan mengacu pada waktu yang ada. Ya. Nanti bila ada konfirmasi ke depan terhadap saksi yang sudah kita periksa, dapat diminta untuk dihadirkan. Oke? Sehubungan dengan waktu itu Pak, Majelis Hakim yang mulia, Ya. usul kalau boleh masing-masing penuntut umum dibatasi berapa menit, Ya. penasihat hukum berapa menit, Ya. sehingga nanti ini karena mengingat ini udah hampir jam 9. Ya. Silakan saja mengajukan pertanyaan dulu, nanti majelis yang akan kemudian memberikan waktu terkait hal itu. Oke? Oh gitu. Ya, silakan. Dilanjut Pak saya. Nanti kami akan ingatkan. Terima kasih yang boleh kasih kesempatan untuk saksi Pak Sukamto. Pak, ada besar suaranya Pak ya? Sadar aja punggungnya ya, supaya nyaman. Bapak kenal dengan terdakwa? Saya Dari kan Pak? Ya, saya diperkenalkan Diperkenalkan dari siapa Bapak? dari Bapak Ismail Adi Marimin. Adi Marimin itu apa? Siapa Bapak? pensiunan dari pegawai BPN. Pegawai BPN. BPN mana? BPN Serang, Pak. BPN Serang. Jadi Pak, saya tadi namanya Marimin ya? Pak Marimin ini kenal dengan Pak Chandra berarti? Kalau ini saya kurang tahu. Kurang tahu. Tapi Pak Sukamto ini dikenalkan oleh Pak Marimin ke Pak Chandra. Betul. Keterdakwa saja, karena ada beberapa marga Chandra di dalam berkas perkara ini. Ya boleh. Setelah itu dipertemukan itu apa tujuannya Bapak? Bahwa tujuannya bahwa adalah akan mengurus dari Balik akan mengurus balik nama waris terhadap apa yang dibalik namakan? Sertifikat SHM 05 Demo. Terus dalam proses mengurus itu apa saja yang Bapak sampaikan kepada terdakwa? yang saya sampaikan persyaratan untuk penerima waris adanya sertifikat, SPP, kemudian surat keterangan waris, surat kematian, akta waris, kemudian akta kawinan dan surat kuasa
kuasa. Surat kuasa. Dalam itu sudah berapa kali bertemu dengan terdakwa? Kurang lebih 2 kali. 2 kali. Pertemuan pertama itu pada saat itu ditemukan oleh Pak Malimin ya, untuk pengurus syarat-syarat dan menanyakan syarat-syarat balik nama. Lalu pertemuan kedua apa Bapak yang dilakukan? Pertemuan keduanya untuk menyampaikan syarat-syarat dan syarat. Lalu kemudian kita sampaikan syarat-syarat tersebut kita melakukan diantaranya online pengecekan sertifikat. Online pengecekan sertifikat. Kemudian hasilnya bahwa sertifikat tersebut tidak sudah diajukan, tidak dapat sopir, tidak dapat instansi dari kementerian, kemudian tidak terdapat masukan, tidak dapat anggota pamit dan perkara. Itu dicek. Setelah hasil pengecekan keluar, kemudian kita online video itu dan videonya yang dibayarkan oleh perwakilan tadi. Pengecekan harga pembayaran BPHTB dan PPH. Ya setelah pengecekan, kemudian kita online kalau kan penelitiannya sudah ada hasil, kemudian kita online untuk BPHTB dan PPH-nya yang dibayarkan oleh perwakilan tadi sendiri. BPHTB dan PPH itu sudah dibayarkan atau belum? Sudah. Sudah. Terus pada Bapak pernah diperiksa di kepolisian ya, pernah di BAP ya. Jadi dijelaskan pada poin 6 bahwa setelah melakukan pembayaran pajak-pajak BPHTB dan PPH, kemudian saya menyampaikan bahwa saya hanya bisa bantu untuk proses balik nama waris. Namun saya tidak mau membuat atau mengesahkan AJB karena hal tersebut merupakan perbuatan hukum. Ini Bapak waris kan tidak perlu AJB, ya kan? Kenapa? Ini maksudnya gimana? Kalau harus kan menurut karena peristiwa hukum. Kalau haji itu kan banyak apa namanya perbuatan hukum. Jadi pembalikan nama ini berdasarkan waris atau AJB? Berdasarkan surat keterangan waris. Dan surat keterangan waris. Terus setelah semua itu dicapai, diketahui, apalagi tindak lanjut yang Bapak lakukan terhadap petunjuk dari ataupun permintaan dari terdakwa? Ini kan sudah ngecek nih, semua persyaratan sudah dipenuhi. Nah, itu berdasarkan perintah lisan atau ada perintah tertulis ataupun dikuasakan? Karena kan biasanya yang melakukan semua proses balik nama adalah yang bersangkutan kecuali memang dikuasakan ke seseorang. Dikuasakan. Jadi kalau kami memberi kuasa kepada kami. Memberikan kuasa Pada saya. tertulis. Tertulis. Nah, mungkin menunjukkan kuasanya, silakan. Mari maju. Ditujukan surat kuasa dari Charlie Chandra kepada Sukamto tanggal 9 Februari 2023. Surat kuasa ini yang di sebagai hak Bapak untuk mengurus balik nama tanah. Benar ya, surat kuasa ini ya dijadikan dasar ya oleh saudara untuk mengurus ya. Oke. Silakan kembali ke posisi masing-masing. Pemberian kuasa ini dilakukan di mana Bapak? Di kantor saya. Di kantor Bapak. Yang hadir pada saat itu siapa saja Bapak? Kalau yang tahu saya waktu itu yang hadir di kantor saya Pak Sumarino, kemudian saya juga kenal dengan Bapak Charlie Chandra, kemudian ada temannya yang lain. Jadi Pak Charlie Chandra, Pak Malimin, sama satu orang yang lain. Ini benar ya, tanggal 9 Februari 2023 ya. Iya. Dengan perintah khusus mengurus segala sesuatu sampai dengan proses selesai dari kamu. Lalu setelah diberikan kuasa, Bapak apa kan daftarkan ke maksudnya lanjut proses pembalikan nama. Itu proses selanjutnya.
Lalu dengan terkait dengan lampiran 13 ini Bapak bisa jelaskan? Menuju untuk menunjukkan lampiran 13 yang boleh. Sudah kan? Mari maju. Ditunjukkan lampiran 13, silakan langsung kepada saudara. Ini surat lampiran ke-13. Lampiran 13 ini atas nama Pak Sukanto yang bertindak atas nama Sari Chandra selaku kuasa. Terus tanggal 9 Februari 2023. Pada lampiran 13 ini ada klausul ataupun kalimat bahwa tanah yang dimohonkan tersebut di atas sertifikat 05 demo tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik. Ya. Lalu apakah tanah tersebut memang dikuasai secara fisik oleh terdakwa? Kalau secara fisik-fisiknya menurut saya fisik dari legalitas sertifikat tersebut. Fisik legalitas dari sertifikat tersebut. Berarti bukan secara fisik, tanahnya yang fisik. Jadi karena dikasih tunjukkan sertifikat 05 demo, Bapak mendapat bahwa fisik dikuasai oleh terdakwa. Fisik-fisiknya mau fisik sertifikat. Sertifikat fisik, sertifikat bukan fisik tanah. Posisi masing-masing. Lanjutkan. Baik, lampiran 13 itu gunanya untuk apa, Bapak? Sebagai perlengkapan untuk persyaratan balik nama Perlengkapan. Salah satu syarat untuk balik nama waris. Apakah jika lampiran 13 itu tidak ada, apakah bisa dilakukan balik nama? tidak bisa. Tidak bisa. Lalu sesuai dengan lampiran 13, Bapak bertindak selaku terdakwa. Kuasa. Iya, selaku Kuasa. kuasa dari terdakwa ya. Jadi semuanya Bapak yang mengurus. Betul. Sampai akhirnya balik nama? Sampai akhirnya balik nama selesai. Di sini balik nama tidak jadi selesai. Tidak jadi selesai. Kenapa alasan balik nama tidak jadi selesai, Bapak? Karena sertifikat tersebut tidak didaftarkan. Sertifikat tersebut sedang ada dalam penyelidikan oleh kantor kepolisian. Karena ada penyidikan dari kantor kepolisian. Terus ada berkas-berkas permohonan sertifikat surat kuasa dan permohonan dikembalikan kepada kantor kami tidak didaftarkan. Bapak mengetahui nggak terkait dengan surat dari BPN terkait dengan pembatalan pencatatan peralihan sertifikat hak milik nomor 5 demo atas nama Sumitra Chandra? Kalau saya belum mendengar. Baru mendengar. Jadi alasannya tidak diteruskan dan tidak keluar balik nama adalah karena dilakukan penyidikan. Ya, berarti artinya ada sengketa di situ maksudnya. Kurang tahu. Pak. Kurang tahu. Ini majelis hakim yang mulia, Silakan. kami tambahkan, saudara saksi, saudara tadi mengatakan ya, bahwa sepengetahuan saksi yang dikuasai secara fisik sama sertifikat. Betul. Coba, saudara saksi bacakan bahwa coba alinea yang paling bawah, coba yang kencang. Surat apa ini isinya? Yang Lampiran 13. coba yang bawahnya kencang sedikit. Bahwa tanah yang dimohon tersebut Coba ulangi bahwa tanah yang dimohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan juga secara fisik, bahwa semua berkas yang menjadi lampirannya adalah sah dan apabila di kemudian hari dapat diberikan palsu, kami bersedia sesuai dengan ketentuan. Ya.
ini bahwa saya ulangi ya, bahwa tanah yang dimohonkan tersebut, saya mau tanya kepada saksi, di mana di sini dibuat bahwa itu dokumen? Maksudnya formalnya? Ya, bukan. Anda tadi mengatakan di depan sewaktu di depan mengatakan bahwa yang saya pahami dikuasai secara fisik adalah dokumen. Di mana prasakata dokumen di dalam surat yang saudara tanda tangani? Yang dibuat di sini bahwa tanah. Iya, itu sudah dijawab oleh saksi bahwa itu menurut pengertian dia. Menurut pengertianmu, oke. Iya. Dianggap itu dokumen gitu. Ini sudah diajukan ke BPN. Itu diajukan sebagai apa namanya, buat janji untuk penyampaian berkas. Oke. Tadi saudara mengatakan bahwa ini tidak boleh balik nama karena ada penyidikan di Kepolisian. di kepolisian mana? Waktu itu kepolisian Polda kalau nggak salah. Polda Banten, Polda Metro Jaya, Polda Metro Jaya. Jadi saat dilakukan penyidikan itu, surat kuasa ini Anda terima? Surat kuasa itu sebelum ada apa namanya pemberitahuan masalah sengketa apa penyidikan tersebut. Penyidikannya kapan? Kalau penyidikannya menurut informasi waktu kita setelah menyampaikan berkas sertifikat dan pengalaman. Itu yang perkara di mana? Sewaktu saudara ini perkara saudara di Polda Metro Jaya atau di Polda Banten? Kalau itu karena pemberitahuan dari BPN Pak terkait. Oh, BPN yang memberitahukan bahwa ini ada penyidikan. Proses karena sedang penyidikan. Saya tekankan, ya. Sepengetahuan saudara, surat kuasa ini dikasih oleh terdakwa ini kepada Anda saat sudah ada penyidikan atau belum? Belum. Sebelum. Ya. Oke, ini tahun 2023. Penyidikan di Polda Metro Jaya tahun? Paham? Enggak Pak. Enggak paham. Oke. Di sini saudara mengatakan bahwa tanah dikuasai secara fisik. Ya. Apakah saudara pernah menanyakan mengenai kondisi tanah ini kepada terdakwa atau terdakwa menjelaskan kepada saudara? Saya lupa. Lupa. Ya. Ingat, ya. Pelaku pemalsuan, saya hanya mengingatkan. Anda juga. Dan Anda kan sudah diperiksa sebagai tersangka, kan? Mengajukan pertanyaan saja. Ya, oke. Jadi itu, coba. Ini untuk apa saudara tanda tangani? Sebagai pengakuan terhadap awal. Kepentingan siapa? Kepatuhan saya. Cukup majelis hakim nanti. Cukup ya? Cukup. Penasihat hukum silakan mengajukan pertanyaan dengan mengacu pada waktu yang ada. Baru sifatnya himbauan. Jadi permintaan saya tetapkan waktu jangan nanti mengekang, tapi menghimbau bisa. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Ini majelis hakim yang dia mau. Ya, boleh, silakan lanjutkan pertanyaannya. Baik. Saksi ini kan sesuai data yang ada, itu kan termasuk PPAT juga ya? Siap. Notaris dan PPAT. Artinya, apakah ini artinya memahami peraturan tentang pertanahan secara komprehensif? Peraturan tentang tanah? Tidak seluruhnya. Oh, tidak seluruhnya. Jadi menurut saksi, siapakah yang dibilang pemilik tanah? Bisa jawab itu? Bahwa berdasarkan keterangan bahwa saya Chandra, pemilik tanah dari SMM pemilik tanah tersebut adalah Bapak Sultan Chandra selaku orang tua dari Bapak Chandra. Cari gambar.
yang namanya terdaftar atau pemilik tanah adalah orang yang namanya terdaftar di dalam sertifikat, seperti itu. Bisa seperti itu. Pada saat saksi menerima permohonan balik nama dengan berdasarkan kuasa tadi, apakah kuasa yang diberikan itu memang wajar seperti itu atau agak beda yang diberikan kuasa ini? Jangan terdakwa ini. Ya, kuasanya Seperti itu ya. Kita artinya umumnya. Iya. Siapapun yang akan balik nama, ini mungkin siapapun yang akan balik nama, kuasa yang diberikan sama seperti itu ya. Betul ya. Oke. Lalu sebelum melanjutkan balik nama, itu kan dilakukan pengecekan. Apakah dilakukan pengecekan tanah? Dilakukan pengecekan tanah. Lalu apa hasil dari pengecekan tanah tersebut? Hasil pengecekan tanah tersebut hasilnya bahwa tanah tersebut tidak sedang diagunkan. Tidak sedang Diagunkan. diagunkan. Ya. Oke. Bahwa tanah tersebut tidak terdapat bodil. Oke. Bahwa tanah tersebut tidak terdapat bodil inisiatif dari kementerian. Oke. Bahwa tanah tersebut tidak terdapat sita. Oke. Bahwa tanah tersebut tidak terdapat sengketa konflik dan perkara. Tidak ada sengketa. Konflik dan perkara. Konflik dan perkara. Tercatat atas nama Bapak Sumitra Chandra. Sumitra Chandra. Pengecekan tanahnya yang menerbitkan siapa sih? Ya, dari BPN. BPN. Itu produk sah atau tidak? Produk sah atau tidak? Sah. Sah ya? Sah. Jadi apapun siapapun minta mencoba pengecekan tanah, hasilnya BPN akan memberikan keterangan sesuai dengan kapasitas dia. Betul ya? Lalu menyambung pertanyaan dari penuntut umum tadi tentang PBHTB dan PPH ya. Apakah sudah dibayarkan? Bapak cari sendiri yang membayar. Oh, Pak Cari sudah membayarkan, bukan MDM ya? Bukan, Bapak cari sendiri. Cari yang membayarkan. Kenapa dia membayarkan? Karena waktu itu diminta Pak sendiri membayarkan. Apakah karena dia ahli waris dari Sumitra Chandra yang orang akan bernamakan itu, makanya dia membayarkan? Ya, salah satu. Salah satunya seperti itu. Baik. Lalu siapa sih menurut sepengetahuan saksi yang boleh membalik namakan? Boleh membalik namakan, punya hak untuk membalik namakan? Ahli waris daripada Bapak Sumitra Chandra. Ahli warisnya. Iya. Lalu bolehkah seorang menguasai tanah yang sertifikatnya atas nama orang lain? Ilustrasi ini, Bapak A pemilik sertifikat tanah 100 meter di desa A, di desa X. Dia punya sertifikat, dia tidak ada di situ, tidak ada di desa X tadi, tapi si B yang menguasai. Apakah bisa dibilang pemilik? Kalau itu saya kurang tahu ya. Baik. Baik. Lalu terkait dengan lampiran 13 tadi, lampiran 13 sudah dibacakan oleh penuntut umum. Ini menghemat waktu saja yang mulia. Jadi kayaknya sudah waktu depan. Ya. Di sini tertulis, mau diizinkan membacakan yang mulia? Silakan. Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami lampirkan sertifikat hak milik nomor 005 Memo, fotokopi keterangan waris nomor 17 tanggal 17 Mei 2022. Nomor 3, fotokopi PPH dan PBB. Nomor 4, PBHTB.
Nomor 5, permohonan. Apakah lampiran permohonan, apakah berkas-berkas yang dalam nomor 1 sampai nomor 4 tadi Ya. ada yang palsu? Iya. Tidak ada. Ya. Lalu permohonan ini apakah merupakan bagian dari lampiran 13 juga? Permohonan tersebut merupakan Bagian. Apakah ini sudah bagus standar seperti ini? Sebenarnya kan masih ada lain kayak KTP, angka dan sebagainya. Oh bukan, maksud saya formulir lampiran 13 ini. Betul, standar. Bentuknya bagus seperti ini. Iya itu karena permohonan dari BPN udah begitu. Ini produk BPN. Betul. Apakah saksi melihat ada yang dirubah, ditambah, dikurangi, diganti oleh terdakwa ini? Lampiran 13 ini? Sebenarnya terhadap lampiran 13 itu belum komplit karena belum ada stempel saya, belum ada apa namanya item yang dipilih, jadi belum sempurna. Belum sempurna. Kita pastikan dulu yang tadi dinyatakan oleh penasihat hukum. Lampiran 13 ini produk BPN atau produk saudara? Maksudnya lampiran tersebut dari Ini kan formulir ya, formulirnya dari BPN. dari BPN. Oh, tapi yang ngisi saudara ya. Betul. Demikian. Sampai kita sama sependapat. Baik, terima kasih. Terima kasih. Jadi ini produk BPN. Bisa dibilang belangko BPN? Ya, dari belangkonya dari BPN. Belangko dari BPN. Ada nggak tindakan terdakwa yang merubah, menambah, mengurangi, mengganti sehingga isinya menjadi lain dari belangko? Tidak. Tidak ada. Sudah dijawab nih. Oh, sudah ya. Sudah 2 kali. Lalu sedikit lagi Ini apa? terkait dengan yang dimaksud sengketa di sini. Apakah tadi sudah dijelaskan di dalam apa namanya SKPT bahwa tidak ada sengketa di sini? Oh, maksudnya dalam pengecekan sudah. Iya. Sudah. Sudah dijelaskan. Sudah. Tidak ada sengketa di sini. Ya betul, bahwa dari hasil pengecekan itu sertifikatnya tidak sudah diberikan, sertifikatnya tidak ada luar blokir, sertifikatnya tidak ada luar blokir inisiatif dari kementerian, sertifikat sudah berapa kita, setiap sertifikat tersebut tidak dapat sengketa konflik dan Tidak ada sengketa konflik. tidak ada hasil pengecekan tersebut. Ya. Apakah seorang yang sedang dilaporkan tidak boleh balik nama? Kalau itu saya kurang tahu. Kurang tahu. Perlu kita sampaikan bahwa ini bukan ahli. Oh baik. Ini saksi fakta. Ya. Terlalu semangat. Nanti silakan ditanyakan kepada ahli yang hendak saudara ajukan atau ahli yang diajukan oleh penuntut umum. Baik. Terus saya sedikit ilustrasi. Ada ilustrasi. Kalau saya tinggal di Jakarta, kemudian saya punya bidang tanah di Tangerang, saya mau balik nama. Sesuai dengan pengetahuan saya sebagai seorang PPAT, apa saya mau balik nama atas nama saya di Bekasi di Tangerang tadi? Apakah saya harus menguasai tanah itu? Saya menguasai tanah tersebut baru boleh balik nama. Itu pertanyaan saya. Apakah boleh? Apakah seperti itu? Atau saudara tidak bisa menjawab pertanyaan itu? Siap. Apa? Ayah apa? Kalau itu sih saya kurang paham betul Pak ya. Oh iya. Kurang paham betul. Jawaban itu Itu ya. jawaban. Baik, yang boleh. Selanjutnya dilanjutkan rekan kami. Ya, silakan. Ya. Saudara saksi, saya ingin menanyakan tentang formulir 13 ya, lampiran 13. Ya. Ini tadi saudara dikatakan bahwa lampiran 13 ini yang saudara tulis tanda tangan ini dinyatakan belum sempurna. Betul ya? Betul ya, belum sempurna. Mohon jelaskan lagi kenapa dikatakan belum sempurna. Ya. Karena formulir tersebut belum ada stempel Boleh PPAT. dia ke atas. Karena formulir tersebut belum ada stempel PPAT, kemudian belum ada item yang dipilih di situ. Oke, jadi saya ingin
apakah format formulir 13 ini isinya sama formatnya dengan yang ada di BP kabupaten kota yang lain? Kalau itu saya kurang menguasai. Ya, kurang menguasai ya. Karena saudara bertugas di mana, di wilayah mana? Kabupaten Tangerang. Nah, terkait dengan ada kata di bawah ini ya, bahwa tanah yang dimohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik dan seterusnya. Ini memang format yang dibuat oleh BP Kabupaten Tangerang. Saudara pernah cek ya di kabupaten kota yang lain BP-nya ada nggak kata-kata begini? Kalau itu saya juga kurang perhatikan. Kurang ngerti ya. Saya sudah cek beberapa kabupaten kota tidak ada kewajiban. Nanti dinilai. Baik, saya hanya menyampaikan. Beliau tidak tahu. Ya, tidak apa-apa. Itu dari bahan kami. Ya. Saya ingin pendalaman sedikit tentang frasa ini. Memang perlu ahli bahasa seperti ini. Ada beberapa yang perlu dijawab. Pertanyaan saya. Sini kan ada tanah yang dimohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa. Tadi saudara katakan saksi bahwa sebelum mengajukan permohonan ini kan sudah dicek dulu kan SM nomor 5, betul ya? Salah satunya adalah keterangannya tidak dalam keadaan sengketa. Maka otomatis frasa ini gugur dong. Betul nggak kira-kira? Karena kan sudah cek dulu saudara bahwa SM-nya masih atas nama Sumita Chandra, betul nggak? Tidak dalam keadaan diagunkan dan tidak dalam keadaan sengketa. Benar? Jadi frasa ini dengan sendirinya gugur ya. Saudara bisa menilai itu frasa ini Kira-kira begitu bahasanya. gugur atau tidak gugur ya. Bisa menilai. Jadi gugur ini menurut saudara ini kalimat ini Gugur dengan sendirinya. Kan tadi saudara udah cek. Ini kan ada keterangan dari BPN. Tidak dalam keadaan sengketa. saya mau tengahin sekarang ini ya. Kan kalimat ini ya menurut saudara itu gugur ya. Karena itu saya kurang paham. Oh, itu jawaban. Ya, ada apa? Itu tengahnya gitu. Ya. Menurut pengalaman saudara selaku PPAT, ya, apakah saudara di sini juga harus melakukan penelitian secara lapangan bahwa fisik benar-benar dikuasai oleh pemohon? Kalau yang selama ini tidak pernah. Tidak ada. Ya. Nah, apakah dikuasai secara fisik ini apakah memang untuk keseluruhan permohonan, misalnya ada yang untuk jual beli atau hibah atau waris, apakah itu diperlakukan semua atau hanya khusus untuk jual beli? Permohonan tersebut Iya, diperlakukan semua. diperlakukan semua termasuk adalah untuk waris. Begitu seperti itu ya. Oke. Jadi ini sekali lagi belum sempurna. Nah, pertanyaannya adalah kalau belum sempurna, mohon izin, apakah permohonan ini sudah diajukan ke BPN? Permohonannya sudah, karena kita sudah melakukan ke sana untuk diperiksa. Oh, jadi diperiksa terlebih dahulu. Iya. Nanti untuk dicek apakah ada yang kurang atau seperti apa begitu ya. Betul. Jadi ini belum final. Belum, karena masih ada pemeriksaan lagi. Oh, jadi artinya masih ada tahapan selanjutnya. Iya. Sehingga nanti saudara ya sebagai PPAT akan menyempurnakan ini, akan mengisi semua. Ya. Oh, begitu. Oke. Kemudian berikutnya, kenapa tiba-tiba bahwa formulir 13 ini ada di pihak kepolisian? Karena waktu itu dimohon dari pihak kepolisian. Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada saudara. Iya. Ya. Kepolisian minta ke kami. Untuk dapatkan ini. Iya. Itu jawaban. Oke. Apakah saudara dapat informasi dari pihak BPN? Kenapa kok tiba-tiba polisi melakukan proses pemeriksaan terhadap formulir 13 ini? Karena saya dapat informasi kalau sertifikat tersebut dalam penyelidikan kepolisian, sehingga berkas itu dikembalikan kepada kami. Oke. Apakah ada yang menyampaikan terkait permohonan ini ke BPN lalu BPN menyampaikan ke pihak kepolisian? Tahu informasi itu? Kalau yang mengembalikan berkas tersebut adalah pegawai BPN kepada kami. Oke, jadi saudara tidak tahu sampai sana. Iya. Oke. Kemudian tadi saya mohon diperjelas ya, mohon izin hakim yang mulia. Yang dimaksud
permohonan ini apakah secara fisiknya dalam arti tanahnya apa suratnya? Kalau sepengalaman saya masalah fisik surat. Fisik surat, Ya. bukan tanahnya. Ya. Itu ya. Oke, makasih kami. Rekan yang lain ada yang dikatakan jangan mengulang menggunakan mic. Saudara, penegasan saja. Tapi sebelum sana saya ingin bertanya, sebagai PPAT, saudara sudah berapa lama perannya? Saya juga di tahun 2017. Artinya untuk proses balik nama ini bukan hal baru, berarti. Bukan hal baru. Apakah permohonan balik nama ini baru pertama saudara lakukan atas nama Sudita Chandra? Saya ulang pertanyaannya, apakah proses balik nama itu merupakan hal baru buat saudara? Tidak. Berarti saudara sudah sering melakukan, ya. Oke. Nah, di poin 19 BAP saudara itu kan jelas bahwa saudara merujuk kepada PP 24 tahun 1997. Singkat saja saya langsung ambil poin dari jawaban saudara di poin 19, berita acara pemeriksaan saudara tertanggal 4 Desember 2023. Benar ya? Statement saudara itu artinya dengan rujukan PP 24 tahun 97, tanpa berpikir apapun, tanpa pengaruh siapapun, itulah yang menjadi dasar saudara mengisi formulir lampiran 13 ini. Atau ada dipengaruhi oleh saudara terdakwa, nanti Bapak melakukan A, B, C, dan D begitu ada? Apakah dengan sendirinya saudara sudah tahu apa yang harus saudara lakukan? Karena ada surat kuasa yang dari saya tersebut, Iya. maka saya menanggapi berkas-berkas itu. Betul. Kuasa itu yang buat saudara atau terdakwa? Yang menandai bahwa saling. Bukan, maksudnya isi dari surat kuasa itu, format surat kuasa itu yang diberikan terdakwa kepada saksi, itu format dari saudara atau terdakwa yang membuat? Kalau formatnya dari kita. Formatnya dari kantor saudara ya, itu sudah bagus seperti itu ya. Artinya dalam hal melakukan tugas klien saudara memberikan kuasa kepada saudara, saudara sudah tanpa harus diberitahukan melakukan apapun, itu sudah menjadi tanggung jawab saudara ya. Maksud saya, saudara sudah tahu apa yang harus saudara lakukan dengan berdasarkan kuasa yang diberikan. Iya, karena saya mengacunya pada surat kuasa tersebut. Betul, kan formatnya dari saudara juga toh. Ya, Baik. dari Nah, sebelum lampiran 13 ini saudara isi, saudara ada melakukan pengecekan kan ke BPN. Betul. Ini benar ya, saudara yang melakukan ini ya. Hasilnya ini yang diterbitkan oleh BPN, SKPP. Nah, untuk mempersingkat waktu kami bacakan bahwa di sini ada informasi khusus. Sertifikat ini tidak terdapat sengketa, garis miring konflik, garis miring perkara. Benar ya? betul. Ini duluan yang saudara mohonkan. Iya. Oke, berdasarkan ini baru lampiran 13-nya saudara isi. Betul. Oke. Nah, penegasan saja, apakah dengan ini lampiran 13 ini otomatis sudah terjadi balik nama? Sekarang belum. Oh bukan sekarang. Pertanyaannya, dengan saudara mengisi ini di lampiran 13, otomatis terjadi balik nama atau harus ada proses lagi? Belum, karena belum ada pendaftaran gitu. Belum ada pendaftaran. Berarti di sini berdasarkan surat kuasa nomor, nah di sini kan ada pengukuran, konversi, harus segala macam, ada sampai 14 tahapan. Ini harus dilalui dulu. Harusnya ada pemilihan salah satu item yang dikirim tentang pengurusan tersebut. Ya, artinya dari isi dari lampiran 13 ini yang ada sampai 14 poin ini harus dilalui terlebih dahulu, baru terjadi balik nama. Di situ harus memilih salah satu item. Di sini yang saudara pilih yang mana? Belum ada, karena waktu itu kurang kompleks saya bilang. Oh, berarti belum terjadi juga ya? Oke, belum terjadi peristiwa hukum berarti.
Oke. Saudara pernah juga melakukan proses balik nama di luar saudara terdakwa ini? Pernah? Pernah ya? Sudah pernah. Oke, pertanyaannya, kalau saya sebagai ahli waris, saya tinggal di Jakarta, orang tua saya punya tanah di Lampung, saya selaku ahli warisnya, boleh nggak saya memohonkan balik nama atas warisan orang tua saya yang sudah diberikan kepada saya? Sementara tanah itu ada di Lampung, boleh nggak? Kalau itu boleh, memang penguasanya kalau tanah itu. Bukan, saya tanya boleh atau tidak. Saya ahli waris. Ya. Tanah warisan orang tua saya itu ada di Lampung. Ya. Nah, kemudian saya ingin membalik namakan, posisinya tanah itu ada di Lampung. Boleh tidak? Ya sepanjang murasnya di Lampung ya boleh saja. Iya, artinya tanah itu ada di Lampung, saya tidak menguasai tanah itu. Itu tanah warisan. Tanah warisan orang tua saya. Berhak nggak saya mengajukan balik nama? Saya ahli warisnya. Ya kalau sebagai ahli waris berhak mengajukan. Sebagai ahli waris berhak mengajukan. Dan saudara pernah melakukan itu. Berarti itu tidak masalah ya. Iya. Sepanjang Tidak ada permasalahan terhadap anak kedua atau satu. Iya. Tadi kan prosesnya sudah saudara lalui juga kan. Ini ilustrasi saja. Artinya sebagai ahli waris, walaupun saya tidak tinggal di tanah itu, saya berhak dong mengajukan. Iya atau tidak? Iya. Berhak ya? Sudah cukup jawab ya. Berhak ditambah. Ada? Ya silakan. Saudara saksi, tadi saudara telah menyampaikan kalau surat pengajuan ini belum ditunjukkan untuk kebutuhan apa yang di 14 poin itu ya. Tentunya juga sebenarnya juga nggak tahu ini kebutuhannya untuk apa. Oke, yang dari pertanyaan saya di sini harus melengkapi formulir yang dimaksud. Di sini ada 5 sertifikat, fotokopi keterangan, fotokopi BPH, PDB, BP, KTP yang permohonan. Permohonannya tentu yang ini. Tapi di sini ada catatan narasi yang tanah tersebut tidak dalam keadaan sempurna. Apakah ini juga tidak termasuk dalam persyaratan dalam pengajuan untuk bernama? Gimana kalau menurut Anda? Karena kalau menurut saya kan dari hasil pengecekan tersebut, Bagaimana? dari hasil pengecekan Pak, Siapa yang ngecek? kita, maksudnya pengecekan sertifikat, Oh, sertifikat. Jadi bukan fisiknya ya? bukan. Oke, cukup. Ya silakan. Saudara saksi, ketika saya ingin misalnya atau mengklaim punya hak atas suatu tanah, itu apa yang menjadi dasar bahwa saya memang pemilik tanah itu? Menurut saksi sebagai notaris dan BPT, misalnya saya mengatakan saya punya tanah, itu bukti yang saya tunjukkan itu apa? Apakah saya harus menduduki tanah itu atau apa? Atau sertifikat tanah? Kalau bukti pemilikan itu berupa sertifikat. Sertifikat tanah. Oke. Terus saudara saksi, setahu saudara saksi, sertifikat tanah yang objeknya ada terbit sertifikat nomor 005 Lemo itu atas nama siapa? Atas namanya Sumita Chandra. Sumita Chandra. Menurut ketentuan PP 24 tahun 97, ketika seseorang sudah menguasai atau sudah terbit sertifikat atas nama seseorang selama 5 tahun atau lebih dari 5 tahun, itu apakah itu merupakan hak yang mutlak dan tidak bisa digugat lagi? Kalau itu saya kurang pasti betul. Berapa betul? Ya, cukup makasih. Ya. Belum ya tadi ya? Selalu bagian yang akhir. Langsung dia lompat gitu ya? Iya, baik. Oke.
Yang mulanya juga sudah mulai ngantuk saya yang mulia. Baik, saudara saksi, ini kan ada dugaan tidak pidana pemalsuan 263 yang berkaitan dengan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak perikatan atau pembebasan hutang atau diperlukan sebagai bukti daripada suatu hal berupa formulir ini formulir yang dipersoalkan. Pertanyaan saya, adakah formulir lain sebagai pembanding yang saat pemeriksaan saudara diterangkan oleh penyidik ini loh yang diduga palsu dan ini loh yang asli? Tidak ada. Saya lanjutkan. Tidak ada dua formulir yang berbandingkan ya, hanya satu ini saja ya. Yang dipersoalkan kan ini saja. Baik, saya lanjutkan. Tujuan dari proses ini kan mengalihkan hak dari Sumita Chandra kepada ahli waris. Ini berkaitan dengan unsur mengalihkan hak. Apakah formulir ini menjadi bukti bahwa hak itu sudah beralih dari Sumita Chandra kepada ahli waris? Bukan. Atau kepada belum? Baik. Apakah produk hasil dari proses balik nama ini sehingga hak atas tanah itu beralih dari pemegang hak sebelumnya yang ada pada sertifikat kepada pemegang hak yang baru? Belum terjadi. Maksud saya buktinya apa kalau sudah terjadi itu? Kalau sudah terjadi berarti kan proses tersebut berjalan, kemudian sertifikat tersebut beralih haknya kepada ahli waris. Artinya di dalam sertifikat tadi ada keterangan pemegang haknya yang baru berdasarkan waris, itu ada keterangan ya? Terhadap sertifikat Sumita Chandra, apakah sudah ada keterangan pemegang hak yang baru di dalam sertifikat itu? Belum terjadi peralihan hak, belum terjadi ya. Baik, berarti ini bukan atau tidak bisa mengalihkan hak ya? Belum terjadi. Selanjutnya, apakah sertifikat ini bisa dijadikan pembebanan hutang? Apa? Bukan formulir ini? Nggak bisa. Dan ini bukan bukti pembebanan hutang ya? Baik, saya lanjutkan. Apakah formulir ini juga bisa menimbulkan perikatan? Maksudnya ini menjadi dasar jual beli misalnya? Nggak bisa. Atau ini sudah menjadi peralihan waris, perikatan waris? Tidak ada. Jadi ini hanyalah rangkaian dari proses atau tahapan pada proses akhir peralihan hak. Artinya belum ada peralihan hak dengan formulir. Tidak ada tepatnya ya. Sudah. Baik, terima kasih. Cukup itu namanya. Silakan, Eko punya pertanyaan? Ada yang mulia. Ada, silakan. Pakai mic. Nah. Selamat malam, saudara saksi. Pengertian saya ketika ayah saya meninggal, maka harus ada proses pencatatan di BPN, yaitu nama ayah saya dicoret dan kemudian ahli waris, nama ahli waris ditulis. Benarkah prosesnya seperti itu? Kalau sudah terjadi balik nama baru. Oke. Baik. Dan saya mau tanya, apakah saudara saksi Sukarso pernah memberitahukan kepada saya mengenai lampiran 13 atau memperlihatkan kepada saya lampiran 13 tersebut? Saya lupa. Saudara saksi, saya pernah dengar bahwa lampiran 13 ini sebenarnya diisi oleh admin PPAT di kantor, bukan oleh Bapak sendiri, benar? Ya, yang siap itu. Baik. Saudara saksi pertama kali ketemu saya dan kalau waktu itu bilang kalau balik nama nggak apa-apa, tapi kalau AJB nggak berani itu, nggak bisa, benar? Iya, kalau mau balik nama saya kalau buat kasus sebenarnya kan ada karena itu merupakan perbuatan hukum yang disuap. Oke. Berarti pencatatan peristiwa hukum aja tidak apa, tapi AJB tidak boleh. Alasannya kenapa tidak mau atau tidak boleh? Ya itu karena kalau AJB kan perbuatan hukum, kalau ini kan peristiwa
Maksudnya kenapa saya tidak boleh menjual Bapak tanah ini? yang besar sedikit suaranya, Pak. Bapak pernah menyampaikan kepada saya bahwa yang menguasai lahan di situ izinnya itu adalah Agung Sedayu, maka BPN tidak mungkin memproses AJB. Benar atau tidak? Lupa. Baik. Saudara saksi, saya mau tanya, pernahkah saya memberikan kuasa kepada saudara untuk membuat surat palsu? Maksudnya membuat surat palsu. Memberikan kuasa kepada saudara untuk membuat surat palsu. Tidak pernah. Nggak pernah. Tidak. Pada saat saudara saksi mengajukan berkas-berkas ke BPN untuk dicek terlebih dahulu, ada nggak indikasi niat jahat dari saya? Tidak ada. Sahabat, penuntut umum berkenan berikan dulu mic-nya kepada saksi karena kecil suaranya. Siapa yang berkenan ya? Kayaknya memang Maaf yang mulia. Iya. suara beliau. Ya, kita coba apakah suaranya atau mic-nya. Berianya Jawa ini. Ya. Ya, mulia. Iya. Jadi mic-nya. Mungkin saya Kayaknya diulang dari awal lagi deh mumpung bahasa. Ya, lanjutkan terdakwa. Mungkin saya hanya ulang yang terakhir yang tadi itu. Pernah nggak waktu saudara saksi mengajukan surat-surat ke BPN untuk dicek terlebih dahulu, ada nggak indikasi niat jahat dari saya? Tidak ada. Mengecil lagi suaranya. Tidak ada. Sampai ada reaksi di belakang gitu kan. Cukup terdakwa ya? Masih ada? Sedikit lagi. Silakan. Terus hidup banyak juga boleh. Saudara saksi pada saat pertama kali kita ketemu, langkah pertama itu adalah untuk pengecekan sertifikat. Setelah hasil pengecekan itu keluar, baru kita proses tahap selanjutnya. Nah, seingat saya, pada saat ada surat kuasa yang harus ditandatangan, saya tidak bisa hadir di situ di kantor PPAT. Maka waktu itu saya ingat ada kakak saya yang membawa surat-surat tersebut ke saya untuk ditandatangan pada tanggal 7 Februari. Nah, tapi waktu itu saya diminta untuk dikosongkan tanggal tersebut. Alasannya karena tanggal tersebut akan disesuaikan dengan pada saat berkas tersebut diajukan atau dikasih ke BPN untuk pengecekan. Benar atau tidak? Saya lupa. Baik. Sedikit lagi. Ya. Tadi saudara saksi bilang alasan tidak dilanjutkan balik nama karena ada penyidikan di kepolisian. Saudara saksi tahu tidak bahwa sertifikat saya di BPN itu disita oleh polisi? Disita? Tidak tahu. Tidak tahu. Saudara saksi tahu tidak bahwa laporan tersebut sudah di SP3 berdasarkan tidak cukup bukti dan kemudian sertifikat tersebut dikembalikan ke BPN dan kemudian dikembalikan ke saya? Tahu atau tidak? Tidak tahu. Tidak. Saudara saksi, apakah mungkin saudara mau melanjutkan permohonan atau proses balik nama tanpa ada pengecekan sertifikat di BPN terlebih dahulu? Kalau tanpa pengecekan saya tidak bisa, karena itu keharusan yang diganti dulu baru untuk melanjutkan cekan yang lain. Baik, hanya sedikit lagi pertanyaan. Saudara saksi tahu tidak bahwa BPN mengeluarkan surat keputusan pembatalan pencatatan peralihan hak sertifikat hak milik nomor 5/Lemo atas nama Smita Chandra pada tanggal 3 Maret 2023. Saudara tahu tidak? Saya cuma mendengar, kalau tahu masalah surat itu. Baik. Saudara saksi memberikan berkas ke BPN untuk dicekking pada tanggal 9 Februari. Ya, Berarti sebelum adanya pembatalan pencatatan peralihan hak tersebut yang dikeluarkan oleh BPN, benar? Iya. Terima kasih. Terakhir, lampiran 13 itu tadi tidak ada nomor surat kuasanya, benar? Surat kuasa masih kosong. Maksudnya peruntukannya belum ada. Belum ada nomor surat kuasanya. Peruntukan. Belum, maksudnya surat kuasa belum diisi pada lampiran 13.
masih kosong. Berdasarkan surat kuasa nomor kosong, tanggal kosong, dengan ini mengajukan permohonan dan permohonan untuk apa masih kosong. Berarti permohonan apa kosong, nomor surat kuasa juga masih kosong. Baik, itu aja yang terima kasih. Bu, saudara saksi ya, yang saudara produk atau mengisi surat terkait dengan surat ini, pertama surat kuasa, betul ya. Yang kedua surat pernyataan tanda tangan yang telah dipunyai pemohon atau keluarga. Saudara yang di sini ya, oke. Yang tanda tangan adalah terdakwa Charlie Chandra, ya. Kemudian ini ada lampiran 13, ya. Benarkah surat ini dilakukan pada satu hari atau satu tanggal yang sama ya? Semuanya pada tanggal 9 Februari 2023, betul? Betul, ya. Ya. Oke. Di surat kuasa, saudara sempat menerapkan cap. Pada lampiran 13 tidak ada cap. Bagaimana sampai terjadi padahal itu pada hari dan tanggal yang sama? Itu karena kita terlewatkan. Karena hanya tipe surat itu. Ya karena yang menyiapkan staf tadi. Iya, terlewatkan karena apa? Ya, ini lupa. Lupa. Atau di hari yang berbeda? Ya yang sama. Hah? Di hari yang sama karena tanggalnya yang sama. Lalu kemudian di surat kuasa ini ada surat kuasanya, tapi di dalam lampiran 13 kok tidak ada diletakkan nomor atau tanggal surat kuasa. Padahal di hari yang sama. Bisa saudara menjawabnya? Itu makanya kita lupa mengisi surat kuasa tersebut dan berikut mengenai item yang harus diproses, kemudian berikut tanggalnya. Iya. Kan ini kan diisi saat bersama-sama surat kuasa kan. Nah, di waktu yang sama ini kemungkinan bukan satu pagi, satu siang, satu sore. Ya. Lagian enggak seperti pembelaan, tuntutan atau putusan yang beribu-ribu, beratus-ratus lembar, sehingga ada saja satu bisa dilewati parafnya gitu. Ini ada 2 lembar kok ini. Kenapa sampai bisa jauh berbeda gitu? Silakan saudara menjawabnya. Ya itu karena itu tadi kamu mungkin lupa dari apa namanya kelengkapan tersebut, stempel belum ada penilaian. Iya, yang saya tanya ini gini, surat kuasa ada cap, Ya. kan cuma 2 lembar. Di sini tanda tangan surat tidak ada capnya. Padahal 2 surat ini bahkan 3 ini dipegang sama-sama. Mana? Sini ya, saya tanda tangan ini. Cap. Baru habis surat kuasa kan masih pegang nih capnya. Lampiran 13 dicap gitu. Ya. Itu biasanya yang mengambil kayak cap itu kan biasanya setap gitu. Oh, ya sudah terserah. Apakah staf saudara yang menjerumuskan saudara atau tidak, ya sudah terserah, itu urusan saudara. Yang jelas ini satu ada cap, satu tidak, gitu kan? Ya. Surat kuasa masih dipegang kok ini, masih dipegang, tadi pegang aja begini kan, tanggalnya paling tidak ada. Nah, padahal tanggal sama nih. Oke. Kemudian yang dimaksud nomor sama lampiran ini, nomor atau lampiran dari siapa sebenarnya? Dari saudara, kantor saudara, atau dari PPK? Nomor dalam lampiran 13 ini? Kalau untuk nomor biasanya kita nggak pernah ngisi. Nggak pernah ngisi, oke. Lampiran? Lampiran kok nggak diisi? Lampirannya juga biasanya kita nggak ngisi. Padahal ada lampiran ini, dokumen yang dilengkapi. Ya kita biasanya lampirannya ditaruh di bawah itu kayak. Iya. Sekarang kan, ya terserah saudara lah. Saya cuma nanya aja bahwa untuk melengkapi permohonan dimaksud bersama ini kami lampirkan, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya kita tulis 5, lampiran 5, dalam kurung 5 tulisan X
eksemplar artinya gitu ya, atau 5 berkas gitu. Nggak ditulis itu juga? Enggak ya? Kebiasaan memang atau harus ditulis atau sudahlah, atau sudah buru-buru ya udahlah, nggak usah diisi lagi. Enggak, selama ini memang enggak pernah pada diisi. Nggak pernah diisi, silakan saudara nanti buktikan ya. Sekarang, pernahkah saudara dimintakan lampiran 13 ini kan? Apakah saudara juga ada diminta terkait dengan keterangan waris, pajak, PPHTB? Pernah saudara berikan kepada pihak kepolisian atau tidak? Kalau itu tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena bukan saya yang megang. Hah? Karena bukan kita yang megang. Bukan saudara yang megang. Lampiran 13 ini juga bukan saudara, tapi BPN yang megang pada saat diminta oleh polisi. Dan saat diminta polisi dari kita, karena sudah dikembalikan ke kami. Oh, sudah dikembalikan ke saudara. Sekarang yang keterangan waris, PPH, PPB, PBB, BPHTB, permohonan itu tidak diminta kepada saudara. Bukan ke saya minta. Bukan ke saudara mintanya, ke saudara tidak pernah dimintakan. Tidak pernah dimintakan. Tapi memang lampiran 13 ini ada lampirannya lagi. Ya itu aja. Iya, saya tanya sekarang mana lampirannya gitu, itu yang mau saya tanya. Lampirannya ada enggak? Enggak diminta. Enggak ada lampirannya, karena di sini kan bilang kan terlampir. Iya. 5 kan, 5 dokumen gitu. Iya. Sekarang saya tanya, mana lampirannya di sini? Kalau lampirannya dipegang sama Bapak Tapi. Iya, kan ini kan saudara bilang ada lampirannya. Kan harusnya siapa yang tahu lampirannya di sini? Ya waktu permohonannya. Yang tahu kan saudara yang buat surat lampiran 13. Yang seharusnya tahu lampirannya yang 5 itu di belakang surat ini siapa? Kita. Saudara kan? Nah, sekarang apakah saudara pernah tahu lampirannya yang 5 ini di belakang ini? Tahu. Pernah tahu? Tahu. Pernah, bukan tahu. Iya tahu. Bukan tahu. Taruh, letakkan. Oh, aduh. Lampirkan. Ya. Apakah saudara pernah lampirkan 5 dokumen di belakang ini? Pernah saya sampaikan ke waktu pendaftaran. Bukan. Saudara kan bikin ini, bilang ada 5 yang dilampirkan. Pernah nggak saudara taruh itu, lampirkan atau letakkan? Ya di sini. Sertifikat, PPH, PBB, BPHTB, permohonan dan lain sebagainya di belakang ini. Waktu saudara memasukkan ke BPN atau tidak? Saya lampirkan waktu ke BPN. Oke, ada sampaikan. Iya. Sekarang di mana dokumen itu di sini? Kalau dokumen itu sekarang saya tidak pegang. Waktu dikembalikan oleh BPN, apakah BPN hanya kembalikan ini? Ya itu aja. Yang lainnya tidak. Yang lain tidak dikembalikan? Tidak. Atau saudara yang tidak menyetorkannya ke sana? Enggak. Adakah tanda terima yang diterima oleh BPN? Dokumen itu tanda terima? Ada. Ada? Berupa apa tanda terimanya? Kertas saja. Bisa saudara tunjukkan atau hadirkan dalam persidangan ini kapan saja Anda mau selama berlangsungnya persidangan ini? Insya Allah. Insya Allah ya. Oke, kita tunggu dicatat itu dan diingatkan oleh Panitra bahwa saksi akan menghadirkan tanda terima dari BPN terkait penyerahan lampiran 13, surat kuasa dan juga lampiran yang 5 itu. Ya kan? Saya agak lupa masalahnya yang itu. Ya, coba diingat-ingatlah ya. Nanti kalau kami butuhkan saudara, kami akan panggil lagi saudara ke persidangan ini ya. Pertanyaan saya mudah sekali. Saudara ada lampirkan yang 5 ini atau tidak? Waktu ajukan ke BPN, Saya lampirkan. lampirkan. Waktu dikembalikan dari BPN, ada dikembalikan atau tidak? Kalau itu tidak dikembalikan ke kami. Yang ini, yang lampiran 13 dan lampirannya. Yang lampirannya, kalau lampiran 13-nya dikembalikan. Kalau yang lain kayak konsep dan Oke. tidak. Tidak. Sekarang kenapa dikembalikan oleh BPN lampiran 13-nya? Sementara lampirannya yang 5 ini tidak dikembalikan. Dikembalikan kepada
Oh, gitu ya. Itu saudara tahu dari mana bahwa dikembalikan kepada pemohon? Dari ya BPN. Padahal saudara yang sudah diberi kuasa untuk itu. Katanya itu BPN yang mengembalikan. Waktu penyerahan ada atau sudah lupa? Ada tanda terima dari BPN? Saya sudah lupa kan. Hah? Sudah lupa. Saya ingin bertanya terkait dengan masalah ada satu surat tadi yang berisi bahwa tidak dalam sengketa yang diajukan berkenan untuk ada di belakang, nah, berkenan untuk diantar, bisa dipinjamkan, kami mau tunjukkan kepada saksi. Nah, dari yang dekat aja, yang menyatakan tidak dalam sengketa, tidak dalam apa. Ada bagian depannya ada warna hijau, ada lambang warna hijau gitu. Yang ditanya oleh Bapak gitu. Ini. SKPD. Ya itu betul. Ya ini. Surat keterangan pendaftaran tanah, ya. Ya. Iya, yang saya lihat ini, yang ini. Ini yang terakhir ya. Oke, bila kalau tersebut sudah diterbitkan sertifikat dan tercatat ya, oke. Karena hanya diterbitkan yang menyebut bahwa tidak ada sengketa. Di mana itu letaknya? Di hasil pengecekan yang dia. Di pengecekan ini. Iya. Informasi depannya. Di mana ini? Ya silakan maju. Oh ini. Sertifikat ini tidak terdapat blokir, ya. Sertifikat ini tidak terdapat blokir inisiatif kementerian dan seterusnya ya. Ini diterbitkan oleh BPN ya. Betul. Diterbitkan ini oleh BPN karena saudara memasukkan lampiran 13 ini. Bukan, karena kita melakukan pengecekan sebetulnya. Kan hasil itu sudah dibilang mau Oh, ini 31 Januari. Oke. Ya. Baik. Nanti kita silakan masing-masing punya hak untuk menyimpulkan ya. Kemudian saudara, ini kan formulir ya, lampiran 13. Karena yang dimohonkan dan seterusnya ini. Ini kalau saudara katakan bahwa ini tidak berlaku lagi kalimat ini, harusnya apa? Dicoret enggak? yang mana maksudnya ini? Yang ini bahwa tanah yang dimohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa dikuasai secara real, semua berkas yang adalah sah dan akhirnya itu benar dapat dibuktikan palsu bersedia untuk dituntut. Ini Dilengkapin. Hah? Dilengkapin. Kalau untuk persyaratan proses selanjutnya biasanya dilengkapi. Iya, tadi saudara kalau mengatakan bahwa ini jadi tidak ada gitu, jadi dihapus gitu. Kan sudah lengkap, sudah lengkap, tidak dalam keadaan sengketa dikuasai secara fisik. Berupa dokumen apa yang harus dilampirkan? Jadi antaranya dokumen ya kayak sertifikat, BPD, kemudian surat keterangan waris, KTP para waris. Oke, berarti kalau sudah ada itu, berarti tidak ada lagi kalimat ini. Tetap masih ada, gitu. Oke. Jadi untuk membuktikan bahwa tidak dalam keadaan sengketa yang dikuasai secara fisik, yang ini lampirannya. Ya. Bukan lampirannya, tidak kuasa fisik itu maksudnya fisik sertifikatnya. Betul, sertifikat, keterangan waris, PPH, PBB, ya, BPHTD dan permohonan itu ya. Oke. Saudara ingat enggak kalau permohonan waris itu siapa aja yang membuat waktu itu? Keterangan waris yang dibuat itu ingat enggak dari kelurahan mana, kecamatan mana? Oke, saya kembali lagi. Waktu saudara menyerahkan semua dokumen ini, ada tanda terima dari BPN atau tidak? Waktu itu ada, cuma saya lupa namanya. Hah? Waktu itu ada. Cuman? Lupa sekarang namanya, udah lama.
Oh gitu, padahal notaris itu kalau menyimpan akte sampai mati berkali-kali ini tetap dia beralih gitu. Karena itu tidak jadi dilaksanakan. Ya sudah, itu terserah saudara, saudara buktikan nanti ya. Apakah saudara menyerahkan atau tidak? Oke. Saudara kenal dengan notaris Martianus? Tidak. Mendengar saja memang kalau kenal. Satu wilayah loh ini. Iya kenal. Berada dalam satu organisasi yang namanya IMI, betul ya? Betul. Ikatan Notaris Indonesia. Betul. Satu wilayah ini, dua Kabupaten Tangerang. Iya, betul. Oke? Saudara pada saat melakukan proses sesuai dengan surat kuasa yang saudara terima ini, saudara sebagai notaris kan ada asas kehati-hatian, ya kan? Adakah melakukan pengecekan kemana saja yang saudara lakukan pengecekan? Saya yang melakukan pengecekan terhadap sertifikat tersebut ke websitenya BPN. Oh, website BPN. Terus? Terus saya mendapatkan hasil. Kemana lagi? Udah di situ aja. Ke situ aja. Tidakkah saudara bertanya misalnya ke kepala desa setempat, ke camat, kemana? Tidak bertanya? Tidak pernah bertanya. Bahkan ke teman organisasi pun tidak saudara tanyakan. Gitu ya? Oke. Baik. Saudara tahu tidak bahwa ini dia. Bahwa ada klarifikasi dari kepala desa, camat Teluk Naga, tahu soal itu? Tidak tahu. Saudara nggak pernah melakukan pengecekan juga ke camat gitu ya? Baik, karena saudara juga bukan ahli ya terkait dengan ini, silakan ada. Malam saudara itu sama pejabat bawaan pertemuan Pak ya? Bawaan pertemuan ya. Pas pertama atau kedua pernah cerita pejabat tentang asal usul sertifikat atas nama ayah pejabat itu, pernah cerita enggak asal usulnya pengelolaan sertifikat itu? Kalau setahu saya dari sertifikat yang saya lihat, asal usulnya itu dari Youtube, kemudian ke KRI Jaya, kemudian Semesta Sangya. Ceritanya itu dulu dari sertifikat itu ya, yang besar, bukan besar itu ya. Saudara pernah dengar kalau sertifikat SHM 05 itu ya pernah jadi objek dan perkara 596 kalau 93? Nggak tahu ya. Pernah terdapat cerita saudara? Ya. Terdapat cerita tentang itu ke saudara? Tidak juga ya. Artinya ini ya akhirnya saudara dikasih kuasa itu ya untuk ngurus balik nama itu ya. Jadi nggak cerita ya. Tidak tahu permasalahan terhadap sertifikat tersebut. Terkait dengan surat kuasa dan lampirannya semua sudah saudara ajukan ke BPN? Sudah. Ada jawaban dari BPN terkait dengan permohonan? Jadi jawabannya kalau proses pengelolaan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena sertifikatnya sedang dalam pendidikan oleh pihak kepolisian. Kapan itu? Berapa lama setelah saudara ajukan kemudian ada jawaban dari BPN tidak diajukan karena ada proses pendidikan? Kurang lebih 1 mingguan ya. 1 minggu setelah kita menghasilkan berita tersebut. Apakah semua dokumen yang saudara ajukan ke BPN dikembalikan lagi kepada saudara? Yang dikembalikan kepada saya diantaranya formulir 13 tadi, terus cuma lampiran 13.
Ya, sama surat itu, surat kuasa sama surat pernyataan tanah yang dipunyai. Ada 3 yang ada. Saudara tanyakan kepada BPN, kenapa yang dikembalikan tidak sesuai dengan yang saudara serahkan? Karena yang lainnya dikembalikan kepada pemilih, bukan kepada BPN. Oleh BPN dikembalikan kepada pemilih. Ya. Tidakkah saudara tanyakan kepada BPN, saya akan dapat kuasa dari terdakwa untuk menyerahkan itu? Saya lupa. Lupa yang mulia. Nggak komen gitu. Saudara kan tanggung jawab ini, saya dikasih amanat untuk memegang termasuk sertifikat dan lain sebagainya. Tidak setiap orang loh, BPN menerbitkan sertifikat atau menyerahkan itu kepada nama yang tertera, bukan pada orang lain, kecuali ada kuasa. Lupa. Jadi ya cuma itu. Sudah ditanyakan nggak? Ditanya nggak oleh terdakwa mana sertifikatnya? Enggak. Kan saudara diberikan sertifikat ketika mengajukan untuk balik nama itu. Karena waktu itu saya suruh menyaksikan pengambilan sertifikat yang dari BPN yang dibawa sama pihak kepolisian. Jadi saudara menyaksikan pihak kepolisian mengambil atau menyita sertifikat itu dari tangan BPN. Iya. Itulah saudara sampaikan kepada terdakwa. Iya. 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 Selain itu di dalam surat, ya termasuk lampiran permohonan itu, ada surat yang menyatakan penguasaan fisik objek. Ya, karena itu dikuasai oleh pemohon. Ada surat itu nggak? Kelengkapan dari permohonan balik nama yang sudah ajukan. Kelengkapannya diantar cuma formulir 13, surat kuasa sama. Nggak ada surat keterangan begitu nggak, bahwa tanah yang dibawakan balik nama ini fisik dikuasai oleh pemohon? Nggak ada surat itu. Nggak ada keterangan itu. Nggak ada suratnya. Saudara saksi yang menyerahkan ke BPN lampiran 13 dan lampirannya 5 itu atas nama saudara. BPN itu kalau dia mau kembalikan, itu kembalikan semua kepada yang punya nama, gitu ya. Kenapa dia nggak kembalikan semua kepada saudara? Itu karena satu yang sertifikatnya diambil dari pihak kepolisian. Kalau berkas-berkasnya itu langsung dikembalikan ke pemohon. Itu kan fotokopi semua. Fotokopi semua. Kalau fotokopi itu kita hanyuti di laut juga, nggak ada orang yang mau nyari gitu. Beda kalau aslinya. Kan saudara masukkan fotokopi semua kan? Ngapain dikembalikan ke terdakwa? Ya kan? Mau dihanyutin juga di laut mana gitu? Ya bisa, nggak ada orang nyari. Lalu kemudian diserahkan ke polisi. Hanya diserahkan lampiran 13. Mana lampirannya sekarang? Belum kalau kita bicara dari segi sumpah jabatan, nggak mungkin dia nggak lampirkan. Kalau dia nggak lampirkan, bisa jadi masalah lain lagi bagi yang bersangkutan, bagi oknum itu. Atau saudara yang memang tidak menyerahkannya kan? Maksudnya? Lampiran itu tidak ada kan? Dia tidak dikembalikan kepada kami. Ya itu debatable soal itu silahkan. Tapi yang mau saya cari tahu itu, kok fotokopi masa dilampirkan, dikembalikan suratnya lampiran kepada saudara, lampirannya kepada terdakwa, padahal itu fotokopi gitu. Kan agak enggak ini, jangankan nggak diserahnya, dibuang ke laut juga jadi itu fotokopi, mau ada aslinya kok, gitu. Heran saya, hanya ingin bertanya seperti itu. Lalu ketika saya minta tanda terima, mana tanda terima dari BPN? Nah, itu yang sampai saudara sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai saksi. Oh baru saksi, itu yang sampai
Mana lampiran yang saya? Baik. Sekarang, saat saudara menerima surat kuasa sampai dengan saat ini, saudara mengetahui ternyata ada permasalahan. Ada putusan pidana sudah dengar? Belum, oh, sampai sekarang belum dengar. Sampai sekarang ini belum pernah dengar. Saya tidak tahu permasalahan itu terhadap sertifikat tersebut. Oke, kalau enggak belum pernah dengar, serana lah ya. Sebab saya mau tanya, tanggapan saudara terhadap penerimaan kuasa dari terdakwa dan dengan diketahuinya bahwa ternyata ini asal usul sertifikatnya ini dari mana? Saya mau tanya perasaan saudara. Bisa saudara jawab itu? Hah? Saudara menerima kuasa di hari yang sama, ya kan? Satu cap, satu tidak cap, dilampirkan atau tidak belum tentu dilampirkan, karena saudara tidak bisa membuktikannya. Waktu diserahkan ke BPN, ada tanda terima, saudara nggak bisa nunjukin. Ternyata sertifikat ini, permasalahan kuasa ini ada masalahnya yang sampai jadi perkara ini. Menyesal nggak menerima kuasa semacam itu? Yang ternyata tidak diceritakan gitu, ada pidana, ada perdata, tidak cek ke kelurahan, tidak cek ke kecamatan, yang saudara lakukan nih. Misalnya, iya. Masih ada lagi yang hendak saudara tambahkan? Atau sudah cukup? Silakan, cerita saja. Ya karena saya menerima kuasa tersebut karena saya itu pengecekan satu. Kemudian saya tidak tahu permasalahan hukum yang sebelumnya terjadi sehingga saya menerima kuasa tersebut. Kalaupun saya tahu permasalahan hukum, tentunya saya tidak akan menerima. Karena memang tidak mau diceritakan. Saudara karena mereka tidak mau menceritakannya, ya cari tahu. Gitu. Ya kan? Soal diceritakan atau tidak, kemudian saudara tidak menanyakan juga, nah itu relatif, bisa debatable kita. Gitu. Ada lagi yang mau ditambahkan atau sudah cukup? Cukup. Saudara terdakwa terhadap keterangan saksi ini mau ditanggapi sekarang atau dalam pembelaan? Dalam pembelaan. Ya. Saudara saksi, terima kasih sudah hadir dalam persidangan ini. Jika dibutuhkan lagi dalam persidangan ini, maka kita akan memanggil saudara melalui penuntut umum. Izin, ya. majelis hakim yang mulia sedikit aja ya. Oh iya, kami akan beri kesempatan yang sama. Ingat waktu ya. Ya, saudara saksi. Pengenaan BPHTB itu didasarkan nilai usia kreditnya. apakah sama BPHTB jual beli hibah atau waris? Tidak, kalau untuk waris itu maksudnya Oke, beda. Beda. Yang Anda cantumkan di sini BPHTB untuk apa? Waris. Waris. Iya. Oke. Itu. Kemudian tadi Pak Saudara mengatakan bahwa ini tidak bisa balik nama karena ada penyelidikan polisi oleh BPN. Iya. Itu disampaikan lisan atau tertulis? Disampaikan lisan dari Pak Wahyono. Itu selalu yang saya serahkan berkaitan itu. Lisan. Iya. Cukup lisan. Cukup? Silakan. Ada atau sudah cukup? Alhamdulillah cukup. Ya. Dalam pembelaan terdakwa akan ditanggapi dalam pembelaan keterangan ini. Terdakwa itu sudah matanya sudah merah, penuntut umum juga demikian. Penasihat, belum ya? Terima kasih Bapak sudah hadir di persidangan ini. Boleh meninggalkan ruang persidangan. Mas, kayaknya Mas